call you Rose, 'cause you're sweet like a flower in bloom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika dengan saya Sekar Denta Putri dengan NIM 6424024. Saya Angguna Puri dengan NIM 6424029. Saya Putri Cahaya Rambani dengan NIM 642400416. Di sini kami akan menyampaikan kembali materi yang telah kami dapati melalui seminar literasi keuangan dengan tema pelatihan dan uji proficiency pasar modal sebagai bentuk untuk memenuhi tugas PBL mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Rati Setiorini, ESOS MM. Selamat menikmati. Pada sesi awal, kami mendapatkan pengetahuan mengenai galeri investasi yang disampaikan oleh kelompok studi pasar modal atau KSPM dari Universitas Bina Sarana Informatika. KSPM itu kelompok studi pasar modal. KSPM merupakan organisasi mahasiswa yang menjadi bagian dari galeri investasi, sebuah kerjasama antara Bursa Efek Indonesia, perguruan tinggi, dan perusahaan sekuritas. Tujuan galeri investasi adalah untuk memperkenalkan pasar modal kepada masyarakat dan akademis, menjadi tempat belajar bagi para calon investor, serta menghubungkan masyarakat dengan dunia akademis dalam bidang investasi. Sesi kedua, kami mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai investasi pasar modal oleh Bapak Hendra Pamungkas Jovianto dan Bapak Muhammad Akbar Pamungkas, perwakilan dari Philips Sekuritas Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerima uang jajan atau penghasilan. Namun, tidak jarang kita tidak menyadari kemana uang itu habis. Secara umum, pengeluaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengeluaran produktif. Pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan manfaat jangka panjang atau dapat menambah nilai seperti membeli buku, mengikuti pelatihan, atau sebagai modal usaha. Dan yang kedua, ada pengeluaran konsumtif, yaitu pengeluaran yang hanya memenuhi keinginan sesaat, misalnya untuk hiburan atau gaya hidup berlebihan. Nah, agar keuangan kita lebih sehat, kita perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam perencanaan keuangan, terdapat piramida yang menggambarkan 5 tahapan utama, yaitu yang pertama, dasar, untuk mengatur arus kas, mengelola kredit, serta memiliki dana darurat. Dan yang kedua, ada manajemen resiko dan asuransi. Fungsinya untuk melindungi kondisi keuangan dari resiko yang tak terduga. Dan yang ketiga, ada investasi dan tujuan keuangan, untuk mengembangkan dana dan mencapai target jangka panjang. Dan yang keempat, ada dana hari tua dan penghasilan pasif, untuk menyiapkan masa pensiun dan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Dan yang kelima, ada waris dan hibah, untuk mengatur distribusi harta agar bermanfaat bagi generasi berikutnya. Tujuan akhir dari pengelolaan keuangan adalah mencapai yang pertama, kemerdekaan finansial. Kemerdekaan finansial bukan hanya berarti memiliki banyak uang, tapi lebih banyak kemampuan seseorang untuk pertama, memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada utang. Yang kedua, bebas mengambil keputusan hidup tanpa tekanan ekonomi. Dan yang ketiga, siap menghadapi kondisi darurat dan masa depan dengan perencanaan yang matang. Untuk pencapaiannya, kita perlu menghindari gaya hidup yang disebut BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita, yaitu kondisi ketika pengeluaran tidak seimbang dengan penghasilan. Langkah pertama untuk mencapai kemerdekaan finansial adalah menabung. Menabung bertujuan untuk menjaga keamanan dana dan memenuhi kebutuhan jangka pendek. Tapi bukan itu aja. Agar uang dapat berkembang, kita perlu melangkah ke tahap berikutnya, yaitu berinvestasi. Biar makin paham, perbedaannya menabung berfokus pada keamanan dana, sedangkan investasi berfokus pada pertumbuhan nilai aset. Jadi bisa disimpulkan dengan kata lain,
Investasi adalah kunci utama menuju kemerdekaan finansial. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis investasi. Beberapa jenis investasi yang dapat dipilih antara lain, yang pertama, investasi pendidikan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Yang kedua, itu investasi kesehatan, karena tubuh yang sehat merupakan modal utama dalam bekerja dan berkarya. Nah, yang ketiga, itu investasi emas, yang dikenal stabil dan mampu melindungi nilai aset dari inflasi. Nah, yang terakhir itu ada reksadana, yaitu investasi yang dikelola oleh manajer investasi profesional dan cocok bagi pemula. Jadi, intinya investasi bukan cuma soal uang, tapi juga masa depan kita. Nah, selanjutnya itu ada tujuan berinvestasi. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mengalahkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan nilai uang menurun dari waktu ke waktu. Sederhananya begini, melalui investasi kita bisa menjaga agar nilai uang tidak berkurang dan bahkan dapat bertumbuh. Maksudnya apa? Uang yang kita punya bukan sekedar diam, tapi bisa berkembang. Nah, ini yang gak kalah penting, waspada investasi bodong. Namun, dalam berinvestasi, kita juga harus waspada terhadap investasi bodong atau ilegal. Biar kebayang seberapa bahayanya, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2025, kerugian akibat investasi bodong di Indonesia mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Besar banget kan angkanya? Karena itu, kita harus lebih cermat dalam memilih tempat investasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan panduan untuk mengenali investasi yang aman, yaitu dengan prinsip 2L. Yang pertama yaitu legal. Pastikan lembaga investasi memiliki izin resmi dari OJK. Yang kedua yaitu logis. Artinya tawaran investasi harus masuk akal dan tidak menjanjikan keuntungan yang terlalu besar dalam waktu singkat. Salah satu tempat investasi yang aman dan diawasi oleh pemerintah adalah pasar modal. Pasar modal mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin mengembangkan modalnya. Instrumen investasi di pasar modal meliputi saham, obligasi, dan reksadana, yang semuanya memberikan peluang keuntungan bagi kedua pihak. Struktur pasar modal di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga utama, yaitu yang pertama OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor keuangan. Yang kedua yaitu ada SRO atau Self Regulatory Organization yang terdiri dari BEI atau Bursa Efek Indonesia, KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan KSEI yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selain itu, terdapat pelaku pasar seperti perusahaan efek, lembaga penunjang profesional pasar modal, investor, dan emiten. 3 contoh bibit investasi antara lain, yang pertama yaitu saham. Saham yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang yang memberikan bunga dan jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga ada reksadana, yaitu kumpulan dana masyarakat yang dikelola profesional untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen. Sebelum mulai berinvestasi, kita perlu memahami istilah uang panas dan uang dingin. Uang panas adalah uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya hidup, cicilan, atau dana darurat. Uang jenis ini sebaiknya tidak digunakan untuk investasi karena resikonya tinggi jika mengalami kerugian. Uang dingin adalah uang yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat atau dana sisa setelah kebutuhan dan dana darurat terpenuhi. Inilah jenis uang yang ideal digunakan untuk berinvestasi karena lebih aman dan tidak menimbulkan tekanan finansial. Pada sesi terakhir, kami dipandu untuk membuka akun di aplikasi Poems ID. Berikut merupakan tata cara pembuatan akun.